Perkenalkan, nama saya Faisal Trianto. Di sini saya akan menjelaskan yang bertema inspirasi tokoh pemimpin, yaitu yang sendiri Bapak Insinyur Soekarno, yang dimana Bapak Insinyur Soekarno ini memiliki tempat tersendiri bagi masyarakat Indonesia dan memberikan banyak teladan bagi bangsa. Banyak tenaga, pemikiran, bahkan jiwa ditaruhkan oleh Bapak Insinyur Soekarno untuk Indonesia, mulai dari melawan penjajahan sampai membangun bangsa ini menjadi seperti sekarang. Soekarno menjadi tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang akan terus terkenang jasa-jasa beliau. Bapak Insinyur Soekarno biasanya dipanggil akrab yaitu Bung Karno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur, dengan nama kecilnya yaitu Kusno Sosrodihardjo, dan wafatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Perjalanan politik Bapak Insinyur Soekarno. Berbicara soal biografi Bapak Insinyur Soekarno sendiri tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kiprahnya di dunia politik yang sangat luar biasa. Bapak Insinyur Soekarno bahkan sudah terjun ke dunia politik sejak usianya masih sangat muda. Soekarno terkenal pertama kali pada tahun 1915 saat menjadi anggota Jong Java cabang Surabaya. Kebanyak organisasi di Indonesia menurut Soekarno masihlah Jawa sentris yang hanya memikirkan kebudayaan saja. Hal itulah yang membuat Soekarno perlu menjawab tantangan tersebut. Karena kesedihan tersebut, Soekarno pun memberikan pidato menggunakan bahasa Jawa yang kasar dalam rapat pleno tahunan Jong Java di Surabaya. Tak berselang lama setelah sebulan rapat tersebut, Soekarno mencetuskan gagasan untuk membuat surat kabar Jong Java menggunakan bahasa Melayu, bukan bahasa Belanda. Tanggal 29 Desember 1929, Soekarno ditangkap di Yogyakarta, dipindahkan ke penjara Bonjev di Bandung. Kemudian pada tahun 1930 dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di tahun ini pula Soekarno mengeluarkan pledoi Indonesia menggugat yang sangat fenomenal saat itu sampai akhirnya dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas dari penjara tahun 1932, Soekarno bergabung dalam Partai Indonesia yang masih pecahan PNI, karena saat itu PNI dibubarkan dan dinyatakan dilarang oleh Belanda. Namun keaktifannya di Partino kembali mengantarkan ke penjara pada tahun 1933 di pengasingan Fordes karena penggerakan yang bahasa bagi Belanda. Karena pengasingannya yang cukup lama dan sangat jauh, hampir membuat tokoh-tokoh nasional Indonesia yang lainnya melupakan keberadaan dan keterlibatan Soekarno. Hal itu tak membuat menyerah, dan Soekarno terus mengirimkan surat kepada Ahmad Hasan, seorang guru Persatuan Islam. Tahun 1928, Soekarno kemudian diasingkan ke Provinsi Bengkulu sampai tahun 1942. Pada masa penjajahan Jepang tahun 1942, Soekarno baru kembali dibebaskan setelah melalui perjalanan panjang. Tahun 1903, Perdana Menteri Jepang
Teh Hideki Toja mengundang Soekarno Muhammad Hatta dan Ki Bagus Hatikusumo yang kemudian disambut hangat kehadirannya oleh Kaisar Hirohito. Sekian, terima kasih.